Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrani Abbas Al-Fajri, mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Kali ini kita akan mengetahui lebih dalam terkait penggunaan WordPress dan tata cara pembuatan website tersebut. Baik, teman-teman, kita ini saat ini berada di wordpress.com dan di sini adalah beranda dari situs saya. Jadi sebelum kita ada seperti ini, terlebih dahulu kita harus ngapain? Yang pertama kita lakukan adalah kita mendaftar terlebih dahulu di situs wordpress.com. Kita login dengan apa? Atau kita mendaftar dengan apa? Kita daftar menggunakan email kita. Kemudian setelah itu kita buat, dan terus kita akan buat seperti ini bagaimana? Kalau misalnya kita hanya menggunakan langsung membuat saja seperti itu ya, setelah WordPress kita download, kita login maksudnya, maka akan kita sendiri saja yang bisa melihat, orang lain tidak bisa. Bagaimana supaya bisa? Maka yang harus kita lakukan adalah dengan kita membuat domain terlebih dahulu. Sama seperti ini. Ini adalah domain yang telah saya buat, adalah abbasajaofficial.wordpress.com. Di mana kita membuatnya? Sama di WordPress juga. Di WordPress kita tinggal tinggal membuat saja, klik misalkan domain, terserah kita maunya apa. Kita ingin yang berbayar mungkin ataupun secara gratis, namun saya pribadi secara gratis. Oke, jadi ini teman-teman salah satu website yang saya punya. Ini adalah website yang saya punya. Kemudian dari beranda saja. Jadi ini tampilan dari tampilan dari beranda saya dan seluruh fitur-fitur yang ada di dalamnya, dalam WordPress. Baik teman-teman, ini adalah beranda, kemudian statistik. Jadi di dalam WordPress ini ternyata juga ada statistik teman-teman. Apa sih fungsi dan gunanya statistik data? Ini fungsinya adalah mengetahui seberapa banyak orang-orang yang mengunjungi situs kita, kemudian ada berapa tampilan yang ada di dalam situs kita, kemudian berapa yang sudah kita posting. Jadi kita bisa melihat aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam website kita ini, baik secara per hari, per minggu, per bulan maupun per tahun. Dan pengikut kita juga kita bisa lihat di sini, teman-teman. Dan di sini di tanggal 28 Desember, tepatnya sudah ada kurang lebih 11 pengunjung yang mengunjungi website saya. Jadi itu tentang statistik dan data. Kemudian di sini ada situs. Nah, di sini situs kita bisa lihat ini halaman. Jadi saya sudah membuat 4 halaman teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Nanti kita akan bahas di berikutnya. Di sini saya ada membuat 4 halaman terkait penggunaan WordPress ini. Kemudian kalau di post sudah ada 10 postingan yang sudah saya post di dalam WordPress ataupun di dalam website saya ini. Website Penako namanya teman-teman. Oke, kemudian ini media ini apa-apa saja gambar-gambar atau media-media yang telah saya post di dalam website saya ini. Kemudian di sini ada komentar. Ya, berhubung ini komentarnya kenapa bisa jadi 0? Karena belum ada yang berkomentar. Kalaupun ada pengunjung website saya yang berkomentar, maka di sini akan muncul komentarnya sehingga kita bisa membalas dan kita bisa memberikan feedback terkait komentar yang telah diberikan oleh para pembaca. Kemudian dia ada umpan balik, kita skip saja. Kemudian ada desain situs. Desain situs ini sebagaimana kita tahu biasanya WordPress itu tampilannya masih original. Jadi bagaimana supaya kita bisa lebih berwarna atau lain sebagainya, maka kita bisa desain di situs ini. Di sini ada sesuaikan. Kita tunggu saja teman-teman karena masih loading. Di sini ada. Nah, ini adalah tampilan dari website saya. Ada logonya, kemudian ada namanya, kemudian ada slogannya, kemudian ada fitur menu-menu. Kemudian ini beranda. Bagaimana cara untuk bisa membuat ini semua? Mungkin pertanyaan teman-teman seperti itu ya. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dari identitas situs. Identitas situs. Ini yang saya pakai ini adalah logo teman-teman. Logo ini.
Nah, kalau kita pengen pilih-pilih, kita bisa mau unggah berkas atau dari pustaka media kita. Kalau unggah berkas, kita bisa pilih berkas misalkan dari fitur-fitur apa, dari pictures yang kita miliki, seperti itu. Kemudian ini logo kita bisa pilih di sini. Kalau kita mau hapus bisa, kita ganti logo juga bisa. Kemudian nama situs. Judul situs. Judul situs ini sembarang kita, teman-teman. Ketika kita ingin membahas sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan misalkan, kita bisa tulis sehat dan lain sebagainya. Slogan pun sama dan lain sebagainya. Icon situs itu yang mana? Seperti ini, teman-teman. Nih, saya ada warna hitam ini kan icon situs. Mau gambarnya foto tidak apa-apa, teman-teman, bisa diganti. Kemudian footer ini ada apa aja sembarang, teman-teman. wordpress.com, logo WordPress atau lain sebagainya. Nah, seperti itu di apa namanya, di dalam desain situs. Begitu juga dengan tema. Mungkin di tampilan sini teman-teman bisa melihat agak gimana gitu ya. Kalau lebih enaknya kemana, kita kalau ingin mengedit, kita lebih nyamannya ke admin WP atau admin WordPress. Seperti ini saya sudah sudah masuk ya, teman-teman. Nah, ini adalah dashboard dari website saya. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini lebih mudah di sini, teman-teman. Kita mau melihat semua post, misalkan medianya ada berapa, tautannya dan lain sebagainya. Nah, ketika di sini kita bisa pilih tampilan. Di sini lebih banyak, teman-teman. Ada tema, kita tadi sudah sesuaikan ya. Kemudian ada tema, widget, menu, kepala halaman, lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke tema nih, teman-teman. Kalau teman-teman pengen lihat kan tema yang, karena saya pilih ini temanya, jadi seperti ini, teman-teman. Seperti ini jadinya. Jadi ini temanya, kemudian tampilannya seperti ini. Bagaimana cara membuatnya, kita akan lihat di sini. Kita bisa kelola tema. Ini temanya sudah kita pilih ya, teman-teman. Kita tinggal sesuaikan. Kalau misalnya sudah kita pilih, kemudian ada di menu. Menu ini, teman-teman. Mungkin teman-teman mau lihat. Ini kan menu, struktur menu yang ada di website saya. Bagaimana sih menu-menu itu, Kak? Seperti ini, kita akan lihat ya. Seperti ini tampilan menunya, ada beranda, artikel, biografi, kontak, flora, fauna, olahraga, informasi. Ini website yang saya miliki. Seperti ini, teman-teman. Kita buat seperti ini. Ada ada beranda dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, mengapa kok saya bisa seperti ini? Kenapa tiba-tiba, Kak, kayak apa buatnya kok ada begini. Kemudian ada sub itemnya lah, istilah bahasa kerennya, teman-teman. Kayak mana cara buatnya? Seperti ini. Ini awalnya yang ini tuh sama seperti ini, sama seperti yang sama di atas. Kalau kita bisa, ini bisa dipindah-pindah, teman-teman. Ini bisa jadi sub item bahkan, ataupun langsung jadi kategori seperti yang di Flora ini. Seperti itu cara membuatnya, tinggal digeser-geser saja, bisa digeser-geser seperti itu di kepala. Kemudian dari kepala halaman kita cancel dulu dan lain sebagainya. Itu secara singkat terkait menu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita ke post yuk. Kita leave saja. Sekarang kita ke post. Jadi ini ada kurang lebih 10 post ataupun 10 postingan yang sudah saya buat dan saya publikasikan di website saya. Jadi bagaimana cara kita ingin membuat post-postan terbaru? Maka dengan mudah saja, teman-teman, kita bisa klik tambah baru. Jadi saya akan memberikan contoh bagi teman-teman yang ingin membuat seperti saya. Nah, seperti ini tampilan awalnya, teman-teman. Misalkan kita ini adalah, di sini ada fitur tambah judul dan lain sebagainya. Misalnya kita judulnya apa ya? Kita pengen misalkan judulnya yuk nanam. Kita pilih yuk nanam. Kita kasih tanda seru, teman-teman. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini, teman-teman. Ini baru judul ya. Kemudian kita mungkin bisa enter ya. Kita bisa enter. Kak, saya pengen ada yang gambarnya dong, supaya nggak cuma nanti muluk-muluk cuma ada paragraf-paragraf saja, tulisan-tulisan aja. Gimana caranya? Kita bisa di tanda ini, teman-teman. Kita bisa klik. Kemudian kita di sini bisa pilih, ataukah kita pengen menyisipkan video, mengunggah video, ataupun galeri. Contoh misalkan saya ingin dari foto, pilih gambar.
Oke, tadi kita kan pengen gambar nih, kemudian nih ada gambarnya sudah muncul. Ini gambar ya. Bagaimana kalau kita menyisipkan video? Kalau saya ingin mencoba sisipkan dari URL atau dari link. Jadi saya coba cari di YouTube apa namanya yang memiliki sangkut paut sama postingan kita nanti. Misalkan seperti ini. Misalkan yang ini. Maka saya akan salin terlebih dahulu URL-nya. Maka nanti ketika sudah kita paste di sini, kemudian kita klik. Nah, maka yang muncul seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Bisa disetel? Bisa. Bisa teman-teman. Nah, seperti ini. Bisa disetel. Nah, ini contohnya seperti itu teman-teman. Kalau mau lebih enaknya lagi gimana? Saya akan lihatkan contohnya. Kalau ketika sudah kita terbitkan. Kan nanti setelah kita buat seperti ini misalkan teman-teman, maka selanjutnya adalah diterbitkan. Nanti seperti ini teman-teman. Contoh saya akan kasih lihat di Flora. Yuk nanam dari hobi jadi bisnis, seperti ini. Masih loading teman-teman. Nah, jadi seperti ini kan ada beberapa apa namanya gambar-gambar. Kemudian kalau di sini saya akan kasih lihat yang dinandur bareng Abbas. Nah, ini ada judul, kemudian ada foto yang saya sisipkan, kemudian ada paragraf-paragraf. Nah, di bawahnya ada video yang kita sisipkan. Nanti seperti ini tampilannya teman-teman. Kalau teman-teman sudah melakukan terbitkan yang seperti tadi ini ya, tadi itu seperti terbitkan, maka seperti ini terbitkan, maka nanti hasilnya akan seperti ini, keluar langsung di halaman yang kita inginkan. Jadi mungkin seperti itu saja untuk apa namanya untuk ini teman-teman. Semoga kedepannya teman-teman bisa mengaplikasikan tutorial yang saya miliki ini langsung ke di WordPress teman-teman semua. Semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam apa namanya mengaplikasikan ilmu-ilmu yang teman-teman dapat di dalam WordPress. Dengan harapan besar dengan adanya video ini teman-teman bisa, dan juga saya juga bisa membagikan ilmu yang saya miliki agar teman-teman bisa membuat sama halnya ataupun bahkan lebih baik daripada website yang saya miliki ini. Kurang lebihnya itu saja, demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.